Kita masih berbicara mengenai mendidik anak. Kita boleh marah, kita boleh mendisiplin dalam menanam karakter pada anak. Tapi yang penting kita harus mengikuti prinsip yang benar. Nah, salah satu tips dalam mendidik, mendisiplin marah pada anak adalah fokusnya harus anak, bukan si pendidik atau orang tua. Saya berikan contoh yang paling gampang. Saya pernah bercerita bahwa anak-anak saya, para juara, mereka mendapat beasiswa. Termasuk nomor 2 Benaya yang 7 tahun lalu hampir tidak naik kelas. Sekarang dia ada di Singapura mendapat beasiswa dari pemerintah Singapura. Tapi dulu betul-betul sangat parah dalam hal akademiknya. Ya. Nah, waktu dia ulangan nilainya 4,0, 5,0, 6,5, balik 4,5 lagi. Dengan nilai semacam itu, wajahnya penuh damai sejahtera. Tanpa rasa salah, tidur pules, makan enak. Nah, tentu sebagai orang tua, kalau anaknya punya ulangan 5,0, 6,0, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bisa emosi, bisa jengkel. Saya pahami, silahkan marah, silahkan menegur, tapi prinsipnya fokus pada anak. Nah, saya berikan contoh apa yang kami lakukan pada anak kami. Waktu Benaya hampir tidak naik kelas, nilainya 5,0, maka kami orang tua berkata, Ben, kalau kamu nggak naik, kamu malu nggak? Jadi kami tidak berkata, kalau kamu nggak naik Ben, papa malu. Papa ini pengajar, papa ini sering seminar tentang mendidik anak, papa ini ngarang buku anak cerdas. Kalau kamu nggak naik, papa malu. Nah, ini namanya fokusnya bukan anak, tapi orang tua. Dan ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya status sosial. Misalnya dia ibu RT, ibu RW, Pak RT, Pak RW, ya, atau guru di sekolah, anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya nilainya jelek. Kalau orang tua berkata, kalau kamu nakal, mamah malu, mamah Bu RT, tahu nggak gitu ya. Nah, ini berbahaya kalau bilang kamu nakal, mamah malu. Kenapa bahaya? Gimana kalau anak nggak suka sama ibu? Maka hari itu anak mengambil kesimpulan, saya tahu bagaimana cara membuat mamah malu. Nah, dia akan melakukan hal itu lagi supaya mamanya malu. Karena kalau anak nakal, anak tidak kehilangan reputasi. Contoh, misalnya anak memang mau bikin orang tuanya malu. Di sekolah dia berulah. Saat dia berulah, maka ibu dipanggil sama sekolah. Waktu ibu dipanggil, maka anak bilang sama temannya, nyokap gua dipanggil, gue kerjain dia. Lalu temannya berkata apa? Good, good. Jadi waktu anak nakal, anak tidak kehilangan reputasi. Sesama teman mereka sangat pengertian. Mereka memahami kalau temannya nakal, bahkan dianggap berani, dibilang good, good. Jadi anak justru tidak kapok gitu ya. Kalau ibu berkata, kalau kamu begitu mama malu. Tapi harusnya kita berkata, kalau kamu nakal, nanti kamu dikenal sebagai anak yang nakal. Lalu bagaimana pendapat orang tentang kamu? Kamu reputasinya menjadi tidak baik. Fokusnya siapa? Kamu. Saya bilang sama anak saya, Ben, kalau kamu nggak naik, kamu malu nggak? Dia tetap cuek, tanpa emosi, tanpa sedih. Maka kita bangkitkan emosinya. Misalnya kita sebut teman dekatnya. Ya, namanya Surya Samuel. Samuel, Surya naik, kamu nggak naik. Bayangkan Ben, bagaimana perasaan kamu kalau kamu nggak naik? Kalau papa nggak malu, wong papa naik kelas, ya. Kamu malu apa enggak? Ya, walaupun di kamar nih, ya, bukan di hadapan anak, kita mikir juga, kita bicara dengan istri, dengan pasangan hidup kita. Waduh, kalau Bina nggak naik, kita malu juga ya. Aduh, gimana nih, orang bilang anaknya Pak Jarod nggak naik. Tapi itu tidak keluar dari mulut kita. Waktu kita mendidik anak, marah pada anak, kita berkata, kalau kamu nggak naik, kamu malu apa tidak? Nah, kalau kita konsisten, kita marah pada anak, mendisiplin anak, fokusnya kamu, fokusnya anak, maka waktu berjalan, anak lama-lama sadar bahwa yang diurus itu dirinya. Tapi kalau kita berkata, papa malu, maka anak tahu yang diurus adalah nama besar orang tua. Orang tua tidak sayang sama anak, tapi sayang pada nama besarnya. Dan anak merasa bahwa dia menjadi alat kebanggaan orang tua. Tapi kalau kita berkata, kamu malu apa tidak? Maka anak tahu bahwa dia yang diurus, dia yang dikasihi oleh orang tuanya. Jadi marah bukannya nggak boleh, tapi marah dengan tepat. Marah dengan bijaksana justru membuat anak merasa diurusi, disayangi. Jadi mari kita bangun generasi yang lebih baik dengan menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Salam sukses, salam bahagia.